Bonsai atau tanaman yang dikerdilkan sempat menjadi tren di dunia penghobi tanaman hias. Meski tren tersebut cenderung menurun dari pangsa pasar tanaman hias yang dipelopori negara Jepang ini dengan tujuan membuat miniatur dari pohon aslinya untuk diagungkan, masih tinggi peminatnya. Bonsai dalam sejarahnya merupakan upaya atau langkah seorang kaisar di Jepang yang peduli akan lingkungan. Namun, seni merangkai bonsai pertama kali muncul di Tiongkok pada masa pemerintahan dinasti Qin. Istilah bonsai di Jepang muncul pada pemerintahan Kamakura yang berarti tanaman dalam pot dangkal. Bonsai juga bermakna upaya melestarikan lingkungan dari kepunahan. Sejarah bonsai itu awalnya dari Jepang. Itu diawali dari zaman kekaisaran. Kepeduliannya seorang kaisar dengan tanaman itu sangat luar biasa. Dengan maksud tujuannya untuk mewarisi generasi penerusnya, termasuk sampai ke kita sekarang ini. Karena makin hari lahan makin sempit, sementara pertumbuhan tanaman ini memerlukan tempat, wahana, media. Jadi disitulah apa itu bonsai yang pohon-pohon yang unik, umur panjang dan memiliki khasiat khususnya untuk herbal. Bagaimana caranya bisa tumbuh dengan media seminim tapi tanpa mengganggu perkembangan itu sendiri untuk tetap eksis sampai dengan sekarang ini. Di Pontianak sendiri, bonsai sudah mulai ditekuni masyarakat cukup lama. Hanya saja, komunitas pecinta bonsai tidak seramai di Pulau Jawa dan Sumatera. Komunitas ini perlahan meredup karena bersifat hobi. Bagi para petani bunga, bonsai masih memberikan nilai ekonomi tinggi. Perkembangan bonsai dari waktu ke waktu terus bertambah. Bonsai tidak lagi semata sebagai tanaman sakral, melainkan tanaman hias di dalam rumah dan pekarangan. Para petani bonsai yang umumnya berada dalam komunitas tanaman hias Pontianak ini masih terus mengembangkan tanaman bonsai. Tanaman ini mudah ditemukan di pot tanaman hias di kota Pontianak yang bertempat di area olahraga kota Pontianak. Beragam jenis dan model bonsai bisa ditemui. Jenis tanaman untuk dibentuk melalui seni bonsai di Kalimantan Barat cukup berlimpah. Ini karenakan kondisi geografis dan kelembapan udara yang mendukung. Teknik pemilih tanaman bonsai sangat sederhana. Para petani bonsai di sini umumnya melakukan dengan tahapan memilih bibit bonsai yang sehat. Batang kayu dari pohon yang ingin bonsai ditanam atau dibibit dipisahkan dan ditanam dalam media yang telah disediakan.
Media tanaman yang digunakan umumnya adalah lumut karena memiliki kelembapan udara yang baik dan sesuai dengan karakteristik. Pohon yang dibonsai harusnya jenis dengan usia yang panjang. Pilihan ini untuk menciptakan bonsai yang baik, unik, dan menarik. Pertama yang dilakukan adalah peralatan pemotong seperti gunting daun dan batang serta pisau yang tajam. Setelah itu alat pendukung berbentuk yakni kawat yang tidak mudah berkarat. Umumnya petani bonsai menggunakan kawat yang terbuat dari aluminium. Setelah semua peralatan lengkap, barulah persiapan membentuk tanaman dilakukan. Tanaman yang hendak dibonsai harusnya yang telah berumur cukup dengan akar yang kuat. Para petani umumnya melakukan dengan metode menanam akar, menguatkan batang, dan mengatur tangan atau ranting daun. Petani bonsai di kota Pontianak atau di Kalimantan Barat umumnya lebih memilih pohon anting putri untuk dijadikan tanaman bonsai. Selain memiliki tekstur akar yang baik, batang yang kuat, anting putri ini memiliki kelebihan bisa menjadi tumbuhan herbal sebagai aromaterapi. Pembersihan tangan dari daun dengan tujuan mengganti pertumbuhan daun sebagai bakal tunas menjadi lebih kecil. Karena tujuan bonsai adalah mengkerdilkan tumbuhan. Pemotongan harus seksama dan hati-hati, jangan sampai melukai kulit kayu. Karena jika terluka akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Setelah printing selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah membentuk jari atau ranting sesuai keinginan. Pembentukan dengan menggunakan kawat bertujuan mengarahkan arah pertumbuhan ranting atau dalam istilah bonsai tangan batang. Pembentukan ini akan menentukan hasil akhir yang diinginkan dari model bonsai yang dibuat. Pembentukan ini juga dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai kulit ranting. Lilitan tidak boleh terlalu kencang agar memberi ruang atau napas pada ranting untuk tumbuh. Setiap petani bonsai adalah arsitek bagi tumbuhan pohon bonsai sendiri. Karena itu, model dan bentuk disesuaikan dengan kebutuhan. Umumnya, para petani bonsai tetap menggunakan metode segitiga dalam merancang pertumbuhan bonsai. Setelah proses pembentukan ranting selesai, maka secara prinsip rancangan tumbuhan kembang bonsai sudah terlihat. Daun yang tidak diperlukan di batang maupun badan harus dibersihkan. Petani tinggal mengawasi dan menjaga pertumbuhan agar tidak terhambat, sebab jika diabaikan maka akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
proses jadinya tumbuhan bonsai sesuai yang diinginkan akan berkembang dalam jangka waktu lama, bisa mencapai 5 hingga 10 tahun. Namun, nikmatnya merancang atau menjadi arsitek tumbuhan kembang bonsai inilah seni di setiap tumbuhannya. Kalau untuk bonsai sendiri, yang jelas kita cari yang batang keras, pohon keras yang umur panjang. Kalau untuk karakter bisa kita bentuk, bisa kita arahkan. Awalnya tetap kita mengutamakan dulu, tentukan kaki dulu. Kaki itu kalau bahasa di tanaman akar. Kita tentukan akar dulu, geraknya ke arah mana. Yang jelas untuk memperindah itu sendiri, biar lebih indah. Habis batang dari akar, kita lari ke batang, ke pohon utamanya. Baru kita nyusun ke lengan-lengan berikutnya. Nah, pembentukan lengan itu kita menggunakan tetap yang jelas pakai kawat. Ada juga yang alami, model potong-potong-potong gitu aja ada. Tapi lebih lebih enak lagi pakai kawat. Untuk karakter jenis kawatnya harus seperti apa agar tidak mengganggu tanaman? Untuk kawat kita gunakan yang mengandung aluminium, tidak karat, karena fungsinya tujuannya untuk biar tidak mengganggu perkembangan batang itu sendiri. Dalam perkembangannya, teknik bonsai tumbuhan tidak hanya stagnan pada satu model. Begitu pula jenis tumbuhan yang digunakan. Di bidang tanaman hias, semua tanaman bisa dilakukan dengan metode bonsai. Prinsip bonsai adalah mengkerdilkan tanaman tanpa menghilangkan harfiah tumbuhan kembangnya tanaman itu sendiri. Saat ini, tren membonsai tumbuhan dipadukan dengan merangkai tumbuhan kembang tanaman, menyatukan akar hingga membentuknya seperti ornamen tugu misalnya. Seperti tumbuhan bambu hati yang saat ini menjadi salah satu tanaman yang cukup diminati masyarakat. Teknik merangkainya juga mudah dengan memilih batang yang telah siap tumbuh. Dalam menjaga pertumbuhannya cukup mudah. Tanaman yang dibonsai tetap memerlukan perhatian sebagaimana tanaman lainnya. Harus cukup terkena sinar matahari, pupuk, dan air. Mudahnya perawatan ini menyebabkan bonsai sangat digemari dan dicari para pecinta dan penghobinya di seluruh dunia. Oh, kalau sekarang kan kita dominannya banyak ke ini ya Pak ya. Banyak ke apa namanya tuh seperti bambu-bambu gitu yang tunggal ya. Tapi kalau yang dulu-dulu kan serabut kayu-kayuan. Kisaran harga itu yang seperti kecil-kecil itu Pak, harganya 75 sampai yang 150 itu kecil ya Pak ya nominan. Iya, kita ide sendiri Pak. Ide sendiri kita. Pemasarannya kita dari media sosial, Facebook gitu ya Pak ya. Instagram. Nah, setelah itu perminatannya banyak juga dari luar-luar Pak, luar kota.
khusus Kalimantan ya, luar kota gitu Pak. Tapi untuk pulau-pulau lain itu seperti di Jawa, luar negeri juga ada Pak. Kalau bonsai dulu kita perbedaannya itu hanya pakai kayu-kayu yang keras, yang kecil gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk sekarang kita gunakan seperti yang lembut, seperti apa namanya tuh, bunga-bunga yang muda seperti okianti gitu ya Pak ya. Kita bisa bentuk-bentuk segala macam, bisa kita bentuk. Kalau saya pribadi ya Pak, kita perkaikan pergunaannya kalau untuk okianti yang tadi ya Pak ya, kita gunakan itu seperti sabut kelapa, itu bisa juga, dan di dalam air juga bisa Pak kita. Kalau untuk proses itu semua tergantung dari media. Media subur, proses akan lebih cepat. Kadang pemahaman kita itu, khususnya dari saya pribadi itu, mengurangi pemupukan. Nah, ternyata itu kurang tepat. Jadi pemupukan tetap berjalan kurang lebih sebulan sekali dengan maksud biar pertumbuhan itu tidak subur. Terus untuk media semua tergantung dari iklim cuaca. Kalau di Kalimantan Barat, Pontianak lah, itu akhir-akhir ini kita menggunakan lumut yang ada di hutan itu. Jadi kalau lumut kan sifatnya dingin, terus bisa nyimpen air tanpa mengurangi kesuburan dan tidak mengganggu perkembangan dari akar itu sendiri. Semakin disiram, kalau tanah itu padat, tapi kalau lumut kan disiram tetap aja longgar, jadi akar tetap berkembang dengan normalnya. Kalau untuk merawat bonsai, yang jelas pemupukan tetap. Kalau kita sudah punya bonsai, pemupukan tetap. Terus berikutnya lagi harus belajar juga. Belajar mungkin dengan membaca buku atau gimana. Sekarang kan banyak juga buku beredar tentang bonsai. Lewat Google bisa. Jadi bisa belajar lewat situ, atau mungkin datang ke sini, datang ke GOR sini boleh. Kita akan memberikan gratis untuk belajar, orang belajar kita gratis. Tumbuhan yang dikerdilkan atau bonsai hingga saat ini masih tinggi peminatnya. Masyarakat umumnya tidak ingin terlalu disibukkan dengan mengurus tumbuhan yang besar. Masyarakat pecinta tanaman hias yang simpel namun terlihat elegan dan mewah akan memilih bonsai. Para petani bonsai di Kota Pontianak mengakui para peminat bonsai asal Kalbar ini cukup tinggi. Mekanisme pemasaran selain melalui pameran dan depot juga telah menggunakan teknologi seperti media sosial dan lainnya. Harga yang ditawarkan pun relatif bervariasi. Untuk bonsai dalam usia dan ukuran tertentu dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 hingga miliaran rupiah, tergantung dari minat hati yang bernilai seni.
Potensi tanaman hias dengan cara bonsai ini sangat menjanjikan. Selain memperindah ruangan dan taman, bonsai merupakan salah satu cara menjaga lingkungan dalam melestarikan flora alam Indonesia, khususnya kekayaan hutan Kalimantan Barat.